Geus. Mana belah dia kan atau kok kapot? Ketik di. Tah geus sok. Geus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezekinya kepada kita. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Syamsul Ridal selaku Ketua STI Muhammadiyah, yang terhormat kepada Bapak Ahmad Ini selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan, dan yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Al-Ihyaul Irsyad Ibu Ella Marlina, dan hadirin rekan-rekan yang berbahagia dimanapun kalian berada. Untuk sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Maulana Aditya Saputra sebagai moderator. Dan di samping kiri saya ada beberapa pemateri, ada Pak Ujang, dan ada Asep, ada Rusandi, ada Alif, ada Ade, dan ada Dr. Rahman. Untuk pemateri kali ini, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja ke pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh Bapak Ujang, yang akan menyampaikan tentang latar belakang di SMK Al-Ihyaul Irsyad. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita bisa melaksanakan persentase hasil dari penelitian ke sekolah SMK Al-Ihyaul Irsyad. Pada awalnya berdirinya sekolah di SMK Al-Ihyaul Irsyad, berdirinya itu sekolah SMK tujuannya untuk menghandle siswa-siswa yang mau melanjutkan dari tingkat SLTP sederajat seperti MTS dan SL dan SMP ke tingkat yang lebih tinggi dengan biaya yang terjangkau, dan untuk meminimalisir keadaan masyarakat di sana. Untuk jurusan yang akan dibina dari SMK Al-Ihyaul Irsyad itu disesuaikan dengan mayoritas masyarakat Desa Pagelaran. Bahwasannya pada dasarnya di Desa Pagelaran itu masyarakatnya berbasis dengan pertanian. Nah, hal hasil pada 2010 didirikanlah sekolah SMK Al-Ihyaul Irsyad. Maka pada tahun 2010 yayasan mendirikan sekolah SMK Al-Ihyaul Irsyad itu dengan program studi agribisnis, dan hasil pertanian dan bidang keahliannya adalah agribisnis dan agroteknologi. Itu latar belakangnya. Jadi meminimalisir masyarakat dan anak-anaknya untuk melanjutkan dari tingkat SLTP ke tingkat yang lebih tinggi, untuk menjadi masyarakat yang mempunyai sebuah pendidikan yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya yaitu masalah riwayat penggunaan kurikulum dari SMK Al-Ihyaul Irsyad. SMK Al-Ihyaul Irsyad itu beberapa kali dan beberapa tahun berganti untuk menggantikan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum KTSP pada tahun 2010 selama kurang lebih dari 3 tahun menganut tentang kurikulum. Yang kedua yaitu pada tahun 2013 ganti lagi, yaitu kurikulum 2013 kurang lebih dari 10 tahun. Yang selanjutnya dari 10 tahun belakang
langsung ganti lagi dari sekarang, yaitu kurikulum merdeka dari 2023 sampai sekarang. Jadi selama 14 tahun berdirinya MK itu berganti kurikulum. Kurikulum yang digunakan ada 2 jenis kurikulum, yaitu berbasis reguler dan berbasis dunia usaha. Itu SMK Universitas itu. Bagaimana berbasis reguler dan berbasis dunia usaha, di mana reguler menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah. Jadi disesuaikan dengan undang-undang tentang pendidikan. Yang kedua yaitu berbasis dunia usaha, disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan SMK yang Universitas dan bekerja sama dengan juga dari pemerintah, yaitu BP3, dan banyak alumni-alumninya itu masuk dan bekerja di sana. Dan diantaranya perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Universitas yaitu OISKA, ya, dari Jepang itu. Yang selanjutnya yaitu jurusan yang ada di SMK Universitas, yaitu yang pertama untuk jurusan baru ada 1 jurusan yaitu ATPH. ATPH itu agribisnis, tanaman, pangan, dan hortikultural. Jadi SMK Universitas itu belajar menanam sebuah sayuran-sayuran dan pangan belajarnya. Dan yaitu jurusan berada di bidang pertanian, mulai dari perencanaan hingga pasca panen. Yaitu jurusan yang ada di SMK yaitu ATPH. Dan banyak dari program-program YES dari yang besar itu yang menjadi cikal bakal pendidikan pertanian. Yang selanjutnya yaitu direncanakan pada tahun 2024 akan ada jurusan baru. Jurusan baru ini yaitu dengan nama APHP, yaitu agribisnis processing hasil pertanian. Jadi sesudah diolah pertanian langsung ada hasil dan panen, langsung di agrobisnis secara pemasarannya dan secara finansialnya kemana gitu ya. Dari ada yang mau ke Jerman, ada dari yang ke pasar-pasar, itu jurusan-jurusan yang disebut ATPH. Ya, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada pemateri yang pertama, Bapak Ujaya, terima kasih. Jadi tujuan didirikannya sekolah SMK Al-Ikhlas itu karena untuk menghandle anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Untuk menghandle anak-anak yang kurang mampu yang ingin melanjutkan sekolah. Jadi masyarakat berbondong-bondong untuk mendirikan sekolah ini. Jadi sekolah SMK Al-Ikhlas ini tipikal sekolah yang condong ke pertanian gitu ya. Dan yang lebih hebatnya itu sekolah Al-Ikhlas itu bekerjasama dengan perusahaan Jepang yang bernama OISKA. Oke, untuk materi selanjutnya atau pembahasan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kang Asep yang menyampaikan tentang profil-profil sekolah yang ada di SMK Al-Ikhlas. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang profil sekolah. Sebelumnya sebelum kepada materi, melanjut yang telah dijelaskan oleh presenter pertama bahwa sekolah SMK ini sangat bisa dibilang sangat strategis tempatnya karena berada di lingkungan masyarakat yang mana masyarakat ini sangat berpotensi pada pertanian, banyak yang bertani. Nah, jadi sangat menjurus sekali masyarakat yang suka bertani. Terus diadakannya sekolah SMK kejuruan tentang pertanian ini, pertanian, peternakan, jadi sangat menjurus sekali.
sangat ada hubungan. Nah, untuk tempatnya SMK Al-Ihya wal Irsyad ini ada di Jalan Simpang Purabaya, Pagelaran kilometer 5 Purabaya. Nah, jadi Desa Pagelaran, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian untuk satu sekolahnya SMK ini yaitu sekolah swasta ya, sekolah swasta yang mana diorganisasikan oleh penyelenggara yayasan. Nah, untuk izin operasionalnya yaitu pada tanggal 10 November tahun 2010 dan status akreditasinya yaitu terakreditasi B. Nah, jadi sekolah SMK ini didirikan pada tahun 2010, jadi kurang lebih hampir 14 tahun jalan. Sekolah ini berjalan gitu ya, dioperasikan. Untuk kegiatan belajarnya seperti biasa, waktu pagi dari pagi sampai siang sampai jam 2 atau setengah 3. Untuk status tanah ini milik yayasan, luas tanahnya hampir 2 hektar atau 20.000 meter persegi. Untuk status bangunan sekolah SMK ini milik sendiri dan jarak dari sekolah ke pusat kecamatan itu hampir 5 km. Jarak ke pusat kota dari SMK ke jarak ke kota kabupaten itu 43 km. Dan sekolah ini terletak pada lintasan kecamatan. Nah, kemudian apa aja sih bidang studi keahliannya? Untuk bidang studi keahliannya itu ada agribisnis dan agroteknologi. Untuk program studi keahliannya ada budidaya tanaman dan hortikultura. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya dikembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih kepada materi kedua kepada Asep ya, yang telah memaparkan tentang profil sekolah di SMK Al-Ihya wal Irsyad. Jadi sekolah Al-Ihya wal Irsyad itu di lingkungan pedesaan yang mayoritas masyarakatnya itu suka bertani begitu. Yang terletak di Simpang Purabaya, Desa Pagelaran, kilometer 5, Kecamatan Purabaya, yang jaraknya dari pusat kecamatan hanya kurang lebih 5 km dan dari pusat kabupaten atau kota jaraknya itu menempuh kurang lebih 43 km. Oke, untuk pembahasan yang ketiga, dilanjutkan pembahasan ketiga yang akan disampaikan oleh Kang Sandi yang akan menyampaikan tentang misi-misi dan tujuan sekolah. Oke, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu saya untuk memaparkan hasil observasi dari sekolah SMK Al-Ihya wal Irsyad. Dan saya akan bahas yaitu tentang visi misi dari sekolah SMK itu. Visi yang pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional didasari ilmu pengetahuan dan akidah yang kuat. Jadi untuk anak-anak yang potensinya bagus untuk menambah pengetahuan dan wawasan dari agama maupun dari agama sangat cocok ya sekolah di SMK itu, karena visinya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, yang kedua yaitu misi sekolah. Yang pertama yaitu terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, indah dan nyaman. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan, kompetitif, yang berguna. Yang ketiga, terlaksananya proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Yang keempat, terwujudnya budaya tertib, disiplin, dan berbudi pekerti luhur. Yang kelima, meningkatkan kualitas penyelenggaraan lembaga pendidikan, membina dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Nah, yang ketiga yaitu tujuan sekolah. Tujuan sekolah yang ingin dicapai oleh sekolah sesuai dengan visi misi yang tadi. Yang pertama, berprestasi di segala bidang. Yang kedua, terciptanya suasana hubungan yang harmonis dan agamis di antara personil sekolah. Yang ketiga, munculnya kesadaran dari seluruh personil sekolah untuk selalu hidup bersih, tertib, dan disiplin
yang dilandasi oleh nilai-nilai agamis. Yang keempat, tertatanya lingkungan yang asli, nyaman, bersih, dan indah. Dan yang terakhir, meningkatkan pendaftaran siswa yang setiap tahunnya itu dibuka. Mungkin pemaparan yang bisa saya sampaikan hanya sedikit, selebihnya kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri yang ketiga, Kang Rusandi yang telah menyampaikan visi misi dan tujuan sekolah. Tadi ada beberapa visi misi yang telah dipaparkan oleh Kang Rusandi. Oke, untuk materi selanjutnya atau pembahasan yang keempat yang akan disampaikan oleh Kang Adif yang menyampaikan tentang sarana prasarana. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana prasarana. Yang pertama, ruang kelas. Ruang kelas ada 3, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Untuk jumlah masing-masing 1. Untuk masing-masing luas ruang kelas yaitu 42 m. Status milik sendiri ruang fungsi yaitu sebagai ruang belajar. Semuanya semua ruang kelas baik, tidak ada kerusakan sedikit pun. Yang kedua, ruang lainnya. Yang pertama MCK, jumlah ada 2, kondisi baik. Kemudian kantor kepala berjumlah 1, fungsi sebagai ruang kerja dengan kondisi baik. Kemudian ruang guru berjumlah 1 sebagai fungsi ruang guru dengan kondisi baik. Kemudian masjid berjumlah 1 sebagai fungsi ruang ibadah dengan kondisi baik. Yang selanjutnya sarana prasarana. Ada meja siswa yang berjumlah 40 dengan kondisi baik. Kemudian kursi siswa berjumlah 82 dengan kondisi baik. Yang ketiga, meja kepala sekolah ada 1 buah dengan kondisi baik. 4, kursi kepala sekolah berjumlah 1 buah dengan kondisi baik. 5, meja guru ada 4 buah dengan kondisi baik. 6, kursi guru ada 4 buah dengan kondisi baik. 7, meja kursi tamu ada 1 buah dengan kondisi baik. Kemudian meja tata usaha ada 2 buah dengan kondisi baik. Selanjutnya kursi tata usaha ada 2 buah dengan kondisi baik. Lalu lemari kayu ada 2 buah dengan kondisi baik. Kemudian lemari kaca ada 1 buah dengan kondisi baik. Kemudian papan tulis ada 1 buah dengan kondisi baik. Kemudian papan data ada 7 buah dengan kondisi baik. Selanjutnya ada komputer ada 4 unit dengan kondisi baik. Lalu printer ada 1 unit dengan kondisi baik.
mesin TIK ada 1 unit dengan kondisi baik. Lalu meja tenis ada 1 buah dengan kondisi baik. Kemudian bola voli ada 2 buah dengan kondisi baik. Lalu bola basket ada 2 buah, yang 1 dengan kondisi baik, tapi yang 1 kondisinya rusak. Kemudian bola sepak ada 2 buah dengan kondisi baik. Lalu raket ada 1 setel dengan kondisi baik. Kemudian ada bat 1 setel dengan kondisi baik. Yang terakhir ada yang fokus ada 1 buah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada tidak ada kekurangannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Arya yang telah menyampaikan sarana prasarana yang ada di SMK Al Irsyad. Ada beberapa sarana prasarana yang ada di SMK Al Irsyad seperti ruang kelas, MTK, kantor kepala, ruang guru, masjid, dan seperti meja, kursi, dan semua barang-barang yang ada di sana itu adalah milik sendiri, milik sekolah. Oke, ke pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang kelima yang akan disampaikan oleh Kak Khalid yang akan menyampaikan tentang data kesiswaan yang ada di SMK Al Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang data pada siswa dan program siswa. Jadi jumlah siswa yang ada di SMK Al Irsyad ada 74. Yang 1 kelas 10 ada yang kelas 10 laki-lakinya yang ada 12, terus perempuannya ada 3, jumlahnya 25. Yang 11 kelas 11 laki-lakinya 8, laki-lakinya 8 dan perempuannya 12. Dan kelas 12 kan kelas 12 jumlah laki-lakinya 11, jumlah perempuannya 15. Jadi semua jumlahnya 74. Lalu program kesiswaan yang ada di SMK Al Irsyad ada beberapa bidang. Yang pertama program pembinaan OSIS, di mana pembinaan OSIS itu kan banyak cabangnya. Di program ekstrakurikuler, program unggulan akademik, dan non akademik, program pembinaan OSIS. Jadi tujuan kesiswaan untuk organisasi ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa sebagai karakter penerus cita-cita perjuangan bangsa dan berintisari pembangunan nasional untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreatif. Kan di situ udah dicantumkan secara minat dan bakat itu kan tadi udah dijelaskan ya, misalkan contohnya perkebunan, pertanian, terus dan lain-lain. Lalu program pembinaan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu untuk mengembangkan potensi bakat dan minat secara optimal. Kan tadi udah ada
OSIS. Terus untuk tujuannya khusus memberikan pengayaan kepada siswa yang mengangkut aspek pengetahuan, keterampilan, sikap menjadi manusia sepenuhnya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Alif yang menyampaikan data keadaan siswa yang ada di SMK Al-Hidayah Irsyad. Jadi data dan program kesiswaan yang ada di SMK Al-Hidayah Irsyad dengan 74 siswa dengan program kesiswaannya seperti pembinaan OSIS dan pembinaan ekstrakurikuler yang untuk mengembangkan minat dan bakat secara optimal untuk siswa-siswa yang ada di SMK Al-Hidayah Irsyad. Oke, untuk pembahasan yang terakhir ya, yang akan disampaikan oleh Kang Fatul Rahman dengan menyampaikan data keadaan personal dan potensi sekolah. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang data keadaan personal dari tahun 2015 sampai 2020. Dari tahun 2015 sampai 2016 pendidikan akhir atau lulusan ada S1 yaitu 9 orang, S2 1 orang, D1 1 orang, LTA 1 orang. Jadi statusnya itu adalah GTT atau guru tidak tetap, jadi jumlahnya adalah 12. Dari tahun 2016 sampai 2017 S1 14, S2 1, SLTA 1, jadi jumlahnya 15. Dari tahun 2017 sampai 2018 S1 11, S2 1, SLTA 3, jumlahnya adalah 15. Dari tahun 2018 sampai 2019 S1 11, SLTA 3, jadi jumlahnya adalah 14. Yang terakhir yaitu 2019 sampai 2020 S1 11 dan SLTA 4 orang, yaitu berjumlah 15. Selanjutnya adalah potensi sekolah. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Apa itu SDM? SDM yaitu salah satu faktor yang sangat penting yang bahkan tidak bisa lepas atau tidak bisa dilepaskan dari suatu organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. SDM itu sendiri meliputi 6 aspek, itu yang pertama adalah atau manusia. Jadi kalau di sekolah berarti kepala sekolah sampai siswa, dan untuk metode berarti kurikulum, untuk material mungkin sarana prasarana, untuk money berarti dana, untuk market pemasaran, dan yang terakhir mesin yaitu teknologi, berarti akses jaringan. Sumber daya manusia SMK Al-Hidayah Irsyad Pagelaran Kecamatan Surabaya Kabupaten Sukabumi mempunyai tenaga edukatif atau guru tetap, guru yang latar belakang pendidikan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi, namun masih terbatas. Untuk mengantisipasi agar pelaksanaan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan SMK Al-Hidayah Irsyad beserta dengan komite sekolah merekrut personal yang berkelayakan untuk diangkat menjadi guru tidak tetap. Yang kedua adalah potensi infrastruktur sekolah. Infrastruktur sekolah atau infrastruktur pendidikan adalah rangkaian fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta di wilayah pedesaan seperti sekolah, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan juga akses internet yang memadai. Gedung SMK Al-Hidayah Irsyad Pagelaran
Pagelaran Kecamatan Surabaya, Kabupaten Sukabumi berdiri di atas lahan seluas 10.000 meter persegi dengan luas bangunan 580 meter persegi. Dengan kondisi demikian, lahan sekolah masih sangat luas dan masih memungkinkan untuk dibangun ruangan-ruangan baru, terutama ruangan kelas dan laboratorium sebagai sarana yang diperlukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Artinya kurang lebihnya saya berikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih kepada Kang Rahman yang menyampaikan data keadaan personal dan potensi sekolah di SMK Indonesia. Dan ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Rahman. Terima kasih kepada pemateri-pemateri yang menyampaikan pembahasan-pembahasan tentang keadaan di SMK Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mungkin ada beberapa yang dapat dikabarkan lagi, tapi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.